Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Sobat PPMI Mesir TV. Hari ini kita kembali lagi dalam program PodMe, Podcast bersama PPMI. Yeay. Receh kalian ya, astagfirullahaladzim. Oke, di episode ya, ini episode. Pakai episode. Ya. Tema. Oke. Tema PodMe pada hari ini kita akan membahas hal-hal yang serius. Jadi buat kalian yang gak suka hal serius langsung di skip aja. By the way ada video review makanan ya, jangan lupa ditonton. Masya Allah. Oke. Jadi hari ini kita membahas talaki. Ini keluar dari keresahan dari komentar netizen yang ada di video review makanan itu. Katanya video makanan itu konten remeh-temeh. Oh, ini berawal dari makanan. Iya, berawal dari makanan. Padahal kan mereka memberikan info, ini loh makanan Mesir gitu. Oh iya. Gitu. Iya, Jadi banyak. Jadi hari ini kita langsung bahas hal yang serius mengenai talaki. Ya, dan sudah ada di sebelah kanan saya, Ustadz Abdul Fatih atau Abdullah Fatih? Abdullah Fatih. Abdullah Fatih. Ya. Dari mana, Ustadz? Dari NTB Lombok. Dari NTB Lombok. Oke. Kita perkenalan ya, Ustadz ya? Ya, kan udah tadi ya. Oh iya. Jadi kita sudah perkenalan 4 kali ya. 5 kali, 6 kali yang ini. Kan? Ini yang 6 kali. 6 kali. Aduh. Karena sebelumnya kita harus perlu ngobrol dulu di belakang gitu ya kan supaya nggak selek gitu, Ustadz. Itulah. Perlu pendekatan. Iya, perlu pendekatan. By the way, antum datang ke Mesir itu tahun berapa? 2011. 2011. Iya, jangan dihitung lah. Enggak dong. Siap. Cuman kasih patokan aja, maksudnya 2011 aneh baru lulus SD gitu. Oh, subhanallah. Tapi kelihatannya seumuran ya. Jangan dong. 2011. Itu Oktober. Iya. Kalau nggak salah tanggal 22, 21 atau 22 itu. Itu Kemenak ya? Kemenak. Iya, Kemenak, karena ketika itu ya informasi ke sini juga nggak ada gitu. Nggak Pusiba belum ada tuh, belum ada. ada. Apalagi Pusiba. Aduh, Kementerian Agama langsung menghandle semuanya. Informasi ke sini pun nggak ada, jadinya dulu dari Kemenak pun nggak menginformasikan untuk pembukaan untuk tes ke Mesir. Karena kan Mesir itu ketika itu kan revolusi tahun 2011. Iya. Jadinya kita tesnya bulan September. Tes pertama di UIN. Lalu setelah disaring dari 450 kira-kira diambil sekitar 100-an, 150. Langsung dites kedua oleh dekan Amit Fakultas Lugah Arabiyah dan dekan Amit Kuliah Lugah Arabiyah dengan Amit Kuliah Syariah wal Qanun. Nah, ketika itu yang jadi Amit itu Dr. Ibrahim Hudhud yang mantan rektor Al-Azhar. 2011. Jadi nggak ada DL dulu, nggak ada DL. Sempat sebelum kami ada DL. Oh gitu. 2 tahun nggak ada DL, lalu 2013 ada DL. Oh gitu. Nah, jadi jadinya start kami, DL lagi itu 2013. Ya, alatul lah ya, mustaqim. Oh gitu. Oh, wow. Jadi waktu revolusi itu senior aneh baru awal-awal S2 katanya di sini. Oh iya, senior sih. Bukan deportasi ya itu ya, bukan deportasi. Bukan. Dipulangkan. Ya. Jadi senior aneh itu dipulangkan karena beli shawarma tengah malam katanya, ketahuan sama polisi yang lagi sweeping gitu. Iya, sweeping. Kayak waktu corona kemarin kan ada yang kena pukul. Iya. Kalau ini dia disuruh pulang. Iya. Kalau antum kesibukan selama COVID-19? Kesibukan selama ini pandemi. Akhir-akhir ini. Iya, akhir-akhir ini sekarang ya sibuk belajar bareng aja sama kawan-kawan. Gitu, bimbel gitu kan. Iya. Ya, saya bukan ngebimbel tapi belajar juga. Oh iya. Tapi jadi kadang diundang pemateri juga gitu ya? Iya. Iya dong. Bisa pasti dikatakan dong. seperti itulah.
Bisa nih. Oke, kita langsung pertanyaan atau gimana? Boleh ya? Oke. Oke, jadi seputar talaki, Oh ya. kita mundur dari awal banget nih ya. Definisi dari talaki itu sendiri menurut pandangan Ustadz Abdullah Fatih. Iya, sebagai bukan pandang, tapi ya sebagaimana yang kita terima dari masyayikh-masyayikh kita, Oh, iya, yaitu talaki diambil dari mana tahammala gitu ya, yaitu akhaza minhu, yaitu kita mengambil ilmu dari siapa, yaitu dari guru, yang dimana cara pengambilannya itu adalah musyafahah atau muwajahah, wajah. itu langsung gitu. Cara tatap muka lah, bersila duduk di depan masyayikh, langsung mengambil ilmu, mengambil pemahaman, mengambil riwayat, mengambil suluk, adab, akhlak, itu semuanya itu ditalaki itu. Berarti yang selama pandemi itu kan kadang bikin daur online. Oh, iya, itu termasuk talaki juga nggak? Termasuk. Karena kalau kita lihat dari wasilahnya, apalagi sekarang itu kan kita tidak bisa masa-masa pandemi ini loh, untuk mengumpulkan massa di sebagaimana tahun-tahun yang lalu, itu tidak bisa. Jadinya salah satu wasilah, masya Allah, yang ditawarkan oleh dunia modern itu adalah Benar. online atau video telekonferensi gitu ya, Zoom segala macam. Itu juga termasuk dari wasilah talaki. Tapi ada pun sebagian masyarakat mengatakan yang dimaksud dengan talaki ketika itu adalah seperti Zoom, yaitu dia online ketika itu, bukan offline-nya gitu. Oh iya, benar-benar. Jadinya langsung mubasyir ya, live streaming. Apakah Sebagian masyarakat spesifik hanya kepada masyayikh kah? Atau kan antum nih kadang ngisi daurah kan ya? Nah, itu berarti orang-orang yang di depan antum itu bertalaki dengan antum kah? Begitu? Kalau kita yaitu masih dalam thalabul ilmi, bukan, menurut saya sih, kalau saya Iya, walaupun paham. bisa dikatakan isi daurah, bukan isi daurah sih. Menurut saya itu muzakarah masih. Muzakarah. Nah, masih karena masih belajar, dan kita di sini pun bukan untuk mengajar tapi belajar. Jadi makanya kata kawan-kawan kami dulu, tariqatu ta'lim itu adalah ta'lim itu adalah mu'allim, yaitu mengajar itu. Ta'lim wal muta'allim itu adalah cara belajar terbaik, itu adalah mengajar. Itu muzakarah itu. Jadi sebenarnya itu bahasa tawadu sih ya, Ustaz. Jadinya istilah talaki pun subhanallah kita taunya di sini juga, di Indonesia nggak Oh ada. iya, benar. Kita taunya di sini ngaji, kalau di Indonesia ngaji dengan masyayikh. Ngaji dengan masyayikh, Ngaji benar. kitab ini, tapi kalau subhanallah istilah itu sudah menjadi berakar di dunia mahasisir, dan kawan-kawan yang ataupun diambil dari istilah orang Mesir mungkin ya. Yang dimaksud dengan talaki itu yang harus duduk di depan masyayikh. Duduk di depan masyayikh, belajar dari masyayikh, mengambil pemahaman dari masyayikh. Jadinya dari sana katanya Al-Azhar sebagai manhaj, yaitu bisa dikatakan universitas tertua di dunia ya, di antaranya gitu, Al-Azhar. Benar. Yang dijaga oleh Al-Azhar itu adalah ittisalus sanad, itu melalui apa? Melalui talaki itu. Benar. Salah satu keistimewaannya lah gitu ya. Bahkan alasan orang calon mahasiswa itu ke Mesir, Iya. unggulannya di talaki itu sebenarnya juga. Iya, dulu kita pun terima dari para senior yang dulu, yaitu para senior-senior kami dulu ketika di sini pun, masya Allah, memang di Mesir itu ya, jadinya usaha atau upaya senior itu paling inilah urgen sekali gitu, bermanfaat untuk adik-adiknya. Karena ketika kawan-kawan masih baru di sini, dulu senior kami pun mengajak kami untuk pergi ke Al-Azhar gitu istilahnya. Walaupun kita nggak tahu, kita istilahnya kan masya dulu juga mengajar pakai mamiyah ya. Iya benar. Iya, jadinya kami pun nggak paham apa yang dikatakan. Ya kalau ke kuliah pun kita ke sana untuk tidur dulu sih. Jadi berangkat dari Hail Ashir, berangkatnya telat lagi kan, jam 10 sampai sana jam 11. Di sana bukan paham tapi tidur. Tapi kata para senior kami mengatakan, kalau nggak dimulai dari sekarang, kapan bisa gitu? Iya benar. Kapan mulainya?
kapan kita bisa, kapan kita mulai. Masa itu pertanyaan yang harus kita tanamkan pada diri kita ya. Kadang Kapan, senior-senior juga bilang yang penting hadir dulu gitu. iya, Biasakan diri untuk iya, kayak gitu. jalan dulu gitu. Kayak gitu. Jadinya pembiasaan itu ya benar ya, ala biasa karena bisa karena biasa kan. Jadi kalau para senior seperti itu, jadinya walaupun kalian mengambil tidak semua ya, tidak istilahnya kita tidak diwajibkan untuk semua paham apa yang dikatakan. Iya, benar. Tapi kita berusaha untuk memahami ya sebagian lah, kalau tidak bisa keseluruhan. Bagaimana kaidah usul qawaid fikih itu ya. Kalau tidak bisa ngambil keseluruhan ya ambil sebagiannya gitu. Ya. Nah, seperti itu. Nah, makanya itu ditanamkan oleh para senior kami dulu, subhanallah, agar apa, kita menjaga kita dari ya problem, maksudnya lingkungan lah gitu kan. Kita diarahkan oleh senior ketika itu. Ketika kita di Al-Azhar, alhamdulillah bisa menghadiri almarhum Profesor Dr. Nuruddin Aitar. Akhir tahun ketika itu juga. Dr. Nuruddin muhaddis yang dimana beliau kan wafat ke bulan-bulan kemarin ya. Iya. Adat tuh apa kata beliau, saya mempersiapkan kematian itu, saya mempersiapkan diri bertemu dengan Allah dengan Azhar itu. Menghadap Allah dengan Al-Azhar kata. Itu lupa. Masya Allah. Bil Azhar. Oke. Kita lanjut ke selanjutnya ya. Pertanyaan. Di tengah perkembangan zaman ya, dan sistem pendidikan juga, ada sistem kelas sekarang. Talaki iya. itu udah ada dari zaman dulu kah, atau masih karena sistem ini sih? Kalau yang Ani lihat ya dari kelas itu kualitas sih, kualitas orang yang datang ke Mesir gitu. Iya. Beda kayak orang-orang zaman dulu itu kan mereka sudah ada bekal, datang ke sini itu ada bekal dan semangat untuk menuntut ilmu itu loh. Ini dari yang aneh tahu aja sih. Gitu. Maksudnya gitu. Terus Dari masalah sistem kelas di Talaki itu sudah ada dari zaman dulu kah? Atau baru-baru aja? talaki. Iya, dari dulu kalau Al-Azhar. Enggak, maksudnya sistem kelas. Perkuliahan. Bukan Kelas gimana ya? Kelas, nah. Iya, dari dulu. Makanya ada namanya Rawak, itu sejak didirikan oleh dinasti Fatimiyah Al-Azhar gitu. itu kan, sebelum diambil oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi tahun 970 ya, atau sekitar 300 Hijriah. Tahun 300 abad keempat Hijriah ya. Jadi itu memang sudah di istilahnya masjid sebelumnya kan yang di Mesir ini kan ada namanya Masjid Ibnu Tulun, ada Masjid Amr bin As. Nah, ketika datang Fatimiyah, di mana katanya itu panglimanya itu adalah Jauhar As-Sikili ya. Nah, jadi merebut menaklukkan Mesir, mendatangkan 100.000 pasukan ketika itu katanya. Lalu dibangunlah Masjid Al-Azhar ya, di mana memang dari dulu untuk penyebaran agama Syiah di situ. Ya dari dulu memang ada tempat ngaji di Al-Azhar itu loh. Sistemnya seperti itu. Sebelum lahir dari Al-Azhar, Jamiah itu belum jami yang lahir daripada Al-Azhar itu kan universitas, yaitu Jamiah. Kalau Jamiah sih tahun kemarin-kemarin. Istilahnya gitu. Tahun 60-an gitu. Mungkin sekitar itu ya. Kalau sistem kelasnya sini sekarang kan ada orang tuh untuk mubtadi gitu. Oh iya. Kalau mubtadi yang saya ketahui, mungkin dari dulu ya, pasti ada yang dimana Al-Azhar pun mengajarkan tadarruj dalam menuntut ilmu itu dari mubtadi, terus apa namanya, mutawassit, gitu ya, mutahi. Itu memang dari dulu sebenarnya para ulama dulu juga menyarankan seperti itu gitu, mulai dari awal. Makanya kata Syekh Fauzi itu ya, katanya kalau ada yang bertanya gitu ya, bagaimana Syekh gitu, saya belajar alfiyah alatul udah, kalau dia mengerjakannya katanya dia akan binasa. Istilahnya karena seharusnya mulainya dari yang awal ya, dari terus jurumiyah yang di mana yang membangkitkan sistem seperti itu yang kita lihat sekarang. Manhaj ta'limiyah di Al-Azhar itu adalah
ketika yang menjadi musyrif amnya bagian pendidik itu talakinya adalah Dr. Muhanna Abdul Samad Muhanna. Jadinya di sana itu diperlakukan ada pendaftaran mulai dari sistem, terus apa namanya, ada imtihan qabulnya gitu kan, nanti akan ditaruh di bagian mubtadi, lalu kepada jenjang mutawasil, lalu kepada muntahi. Dulu sebelumnya nggak ada dulu kalau kita lihat. Iya, dari zaman antum berarti belum ada tuh. Jadinya yang ngajar mubtadi sih ada, tapi untuk mengarahkan ke situ, untuk manajemennya lah. Berarti zaman dulu itu lebih kepada si syekhnya ini yang punya kesadaran untuk ini aku ajarkan yang mubtadi dulu dah gitu, untuk siapa sih tulap-tulapnya gitu. Mungkin dari kalau sebelum saya datang mungkin ada gitu, saya juga nggak tahu juga ya. Tapi kita dengar dari para senior pun yang ngajar di sana ya Profesor Dr. Ali Jum'ah, yang dimana mengajarkan dari mubtadi semua ilmu lah. Tapi nggak spesifik dikelompokkan per kelas gitu enggak ya? Enggak. Kita juga kayak gitu, jadinya kita ngikut. Ada daras yang mubtadi. Memang sih kalau kita lihat dari apa namanya jadwal yang dia ada di Al-Azhar itu ada mubtadi, untuk mubtadi ada mutawasid ada yang muntahi juga ada gitu. Kita yang memilih. Tapi kalau sekarang itu kan lebih ada di apa namanya, lebih diatur gitu ya. Bagi siapa yang mau mengikuti program dari Ruaq Al-Azhar, yaitu mulai dari mubtadinya, mutawasidnya, muntahinya akan diarahkan gitu, sebagaimana DL kan. Dan tes dulu juga gitu. Tes dulu kayak gitu. Memang ada kalau di jadwal di Al-Azhar itu memang disebutkan di sana emang. Ini untuk mutawasid, tapi kita yang memilih kecondongan kita kemana. Iya benar. Kalau kita merasa masih mubtadi, ya kita ikut mubtadi. Dan tak jarang kawan-kawan juga langsung ngikuti yang istilahnya itu muntahi gitu. Langsung muntahi. Iya, hanya mengambil keberkatan insyaallah itu kan. Oh iya. Kebarakatul majelis itu. Makanya sering kita ditanamkan juga, walaupun kalian tidak paham apa yang dikatakan oleh masyaikh dan berusaha untuk paham, kita mendapatkan cipratan daripada doa masyaikh. Iya, betul. Doa itu yang kita inginkan. Dan berkah dari bertatapannya itu sendiri ya kan? Salah satunya itu, karena melihat masyaikh atau melihat ulama itu adalah rahmat Allah. Rahmat Allah, benar. Itu. Karena kan majelis ilmu. Sampai-sampai Dr. Abu Musa yang dikenal dengan Profesor Syekhul Balagin, guru dari Dr. Ibrahim Udhud, beliau mengatakan, saya melihat yang namanya Riyadul Jannah di dunia ini adalah majelis ilmu itu. Itu kata beliau. Ya, sebagaimana kata hadis Nabi kan. Lalu karena sudah ada berkelas-kelas tuh, bedanya sistem belajar talaki dan kuliah. Dulu pernah ditanya oleh ada kawan yang bertanya kepada tuan guru, yaitu Tuan Guru Bajang. Beliau mengatakan nanya itu yang mana lebih kita utamakan katanya. Oh iya benar. Kan antara talaki dengan kuliah. Terus beliau mengatakan kita tidak bisa membedakan keduanya gitu. Betul. Tapi kita awalnya datang ke Mesir ini adalah kan dimasukkan ke kuliah itu, ke Al-Azhar, mendapatkan visa juga dari Azhar. Iya. Jadinya ketika kalau menurut saya nih ya, misalnya ketika dia bentrokan gitu ya, ta'arud gitu antara belajar kita di kuliah dengan di Al-Azhar, sebisa mungkin untuk menghadiri kuliah itu. Sebisa mungkin. Karena di sana pun kata guru kami pun, kawan-kawan senior yang dulu mengatakan, yang di kuliah itu tidak sembarang para dokter yang muqarrar kita itu loh. Betul. Karena itu adalah hasil dari pemikiran beliau. Marojinya itu dari kitab-kitab musyawarahnya juga. Terus ada lajnatul ta'libnya. Benar. Dan masyaikh ketika mentalib atau membuat kitab muqarrar itu pun kita lihat coba di pirisnya, di muqarrarnya. Itu tak kurang dari 30 maroji. Itu kitab-kitab turas semua. Ini beliau mengumpulkan apa yang kita tidak bisa dikumpulkan. Iya, benar. Bisa jadi beliau itu sudah bertahun-tahun mengumpulkan. Lalu kita enak-enak aja kan mengambil itu hasil saripati dari ilmu itu gitu. Jadi tidak bisa kita anaktirikan juga kuliah. Makanya kata Dr. Ahmad Ma'bid Abdul Karim di antara head kibar ulama kuliah, beliau mengatakan, saya lihat ada yang buat jadikan kayak status quote gitu ya, di kami NTB, al-kulliyatu fardun wa talaki wa naflun.
sampai seperti itu kata beliau. Kuliah itu fardun dan talaki itu adalah sunnah. Seperti itulah gambarannya ya. Tapi kita tidak bisa mungkin. Dulu kawan-kawan, uniknya ada kawan saya subhanallah yang tidak bisa meninggalkan dunia talaki itu sampai senior kami mengatakan kalau dia tidak talaki dia akan sakit. Masya Allah. Seperti itu dia menikmati talaki. Dan saya sempat ngikutin juga. Jadinya saya mengakhirkan kuliah cepat. Makanya caranya kawan-kawan yang di mana yang mengajar di Al-Azhar itu kan semuanya min hayat kibar ulama Al-Azhar. Itu para ulama senior. Yang di mana kita tidak dapatin, bisa jadi di kuliah pun kita tidak mendapat di beliau, mendapatkan beliau ngajar. Jadinya beliau kawan itu menitip rekaman di kuliah. Rekaman dititip di kawannya, baru pergi ke majelisnya. Nah, ketika itu majelis Profesor Dr. Ali Jum'ah ngajar tiap hari Ahad, pernah beliau tafsirnya Asbawan Nazair di Al-Azhar. Dan kita menghadiri sekali, Masya Allah. Dokter-dokter hayat kibar. Mungkin itu sih yang saya tahu ya. Tapi kalau dari sistem udah pasti jelas ya. Pasti jelas berbeda ya kan. Maksudnya kalau talaki itu kan lebih apa ya? Lebih menjurus gitu dengan apa yang dibacakan gitu. Kalau kuliah itu kan kita ya seperti sekolah-sekolah pada umumnya kita diktat dia bentuknya. Iya, diktat. Jadinya harus masanya pun kan dibatasin ya. Jadinya untuk bulan ini harus ada target. Nah, ada target di sana. Makanya kan dulu itu adalah yang kita tidak dapatkan di kuliah kita ambil di talaki. Ya, jadinya istilahnya saling mengisi gitu loh. Tidak bisa kita kita tinggalkan. Salah satu di antara kedua. Dan mengenai mukoror tadi itu kan maksudnya dari beliau menyusunnya, mereka musyawarahnya. Ani pernah dengar bahwa Kiai Quraisy Shihab, ya kan, beliau kalau nggak salah pernah ditanya dari mana gitu loh, sumber-sumber beliau itu mengajar orang. Kata beliau ya dari mukoror kuliah di Azhar, kata beliau gitu, karena itu sudah dikumpulkan dari dokter-dokter di mana-mana gitu. Itulah Masya Allah dokter. Coba kita lihat semuanya kembali kepada kitab Turas. Kita lihat kalau dari Maraji ya, daftar isi yang kita lihat di mukoror itu. Jadinya subhanallah ya saripatinya lah gitu. Jadinya diumpamakan katanya kalau kita beli buah ini sudah jadi asirnya, ini tidak perlu diperas lagi. Benar. Makanya kawan dulu kami dinasihati sama senior. Pasti senior itu subhanallah memberikan nasihat yang dimana sesuai dengan pengalaman yang mereka rasakan kan. Kalau bisa katanya, kalau antum kuliah syariah beli juga mukorornya Usuluddin. Wow. Kalau antum kuliah Usuluddin beli juga mukorornya syariah. Yang 3 kuliah yang ada di Darasah itu asas daripada Al-Azhar, ya, di mana melahirkan jamiah-jamiah yang di berbagai tempat di tempat inilah selain dari Kairo. Di kuliah Lughah Arabiyah, kuliah syariah, kuliah Usuluddin itu harus kita miliki mukorornya katanya. Karena itu cukup untuk kita ya. Jadi kalau kita ingin memahami keilmuan yang ada di Al-Azhar itu insyaallah cukup untuk bekal kita gitu istilahnya. Dan bahkan kalau kita lihat sebenarnya ya saling berkaitan, saling mengisi. Iya, kuliah itu itu memang berkaitan gitu. Satu dengan yang lainnya. Lalu dari pengalaman antum, cara menstabilkan dari kuliah dan talaki. Kalau sekarang ya, sekarang kan new normal di kuliahannya cuman 3 hari. Oh, 3 hari ya? Nggak 1 minggu lagi. Kalau yang zaman antum kan mungkin seminggu full gitu, kecuali hari Jumat misalnya. Enggak juga ya. Kan kadang itu semuanya libur. Kita yang meliburkan diri. Iya, karena di Azhar nggak absen. Jadi Masya Allah benar-benar ya. Terus apa lagi lanjutannya? Maksudnya gimana menstabilkan antara kuliah dan talaki dari pengalaman antum?
Ini pertanyaannya berat juga ini. Coba saya ingat dulu ya. Karena tahun ini saya udah nggak ada kuliah lagi kan. Iya. Kalau yang sekarang, kalau diberikan minta pendapat kawan-kawan, yang pertama itu adalah di kuliah itu kan masanya itu terbatas. Oh iya benar. Kan? Masanya terbatas. Itu ambillah yang terbatas itu dulu. Kalau di talaki kan bisa ya, waktunya itu lebih luas, bisa setelah kuliah, bisa di hari yang lain. Malam pun ya kan. Pun ada talaki. Benar. Tapi kalau di kuliah ini tidak ada tasjilatnya, tidak ada. Istilahnya yang mubasyir gitu, yang langsung, yang kalau di talaki kan mungkin kita dapatkan juga dari internet kan ada gitu ya. Benar. Tapi istilahnya kita tidak menafikan itulah. Tapi yang di kuliah ini memang yang didapatkan juga dari kuliah ini pun sama juga apa yang kita dapatkan dari talaki, karena masa-masa yang ada di kuliah juga ngajar di talaki. Oh Ya, gitu. seperti Dr. Fathah Hijazi, Ibu Rahman, Dr. Abu Musa, Dr. Ibrahim Hudhud, itu semuanya di talaki para masyayikh kibar itu. Makanya kawan dulu ketika tanya, antum mau kemana? Saya mau pergi talaki, maksudnya ke kuliah. Oh. Karena talaki juga kan? Iya benar sih. Ya, nggak Tapi salah. memang dulu kita dikelompokkan. Makanya mahasiswa itu katanya, saya nggak, kalau yang sekarang kita nggak tahu. Mahasiswa dulu katanya gini, ada organisasi dia, contohnya kan. Organisasinya itu dia meninggalkan keduanya. Talaki ditinggalkan Dan kuliah ditinggalkan. ya seperti orang-orang ini banget. Nah, kapan kuliah? Seperti orang-orang ini. Kapan kuliahnya? Nggak tahu. Bisa jadi ketika akhir muqarrar kan. Iya betul. Gitu biasanya. Datang ke kuliah pun cuman beli mukoror. Beli muqarrar. Ujian juga. Ujian juga. Tapi lebih mengumpulkan rekaman di Telegram. Iya, rekaman. Makanya kita kuliahnya itu di rumah rekaman. Iya. Nah, dulu di kelompokan kita kayak gitu. Ada yang talaki, tidak rajin kuliah. Kapan kuliahnya? Ya udah ketika tadi dan itu. Tapi saya pernah ditanya, ada kawan yang dia kesini talaki, tetapi katanya itu istilahnya dia meremehkan Al-Azhar, ujian di Al-Azhar. Saya bilang, antum ini zalim, gitu kan dia. Karena antum diutus sama orang tua kan kesini karena Al-Azhar, dan kita diwajibkan masuknya di mana, di kuliah itu, gitu. Mendapatkan visa dari Al-Azhar, itu jangan sampai kita menafikan atau meninggalkan kuliah itu, kuliah Al-Azhar itu. Sampai saya gitu kan, seperti itu. Makanya ketika saya ditanya, dia pergi talaki sama orang tua atau sama kawan yang lain lah, sensasi yang kita dapatkan itu kalau tidak kuliah, kita tidak mendapatkannya lah, sensasi kuliah itu. Jadinya apa yang kita akan ceritakan kan? Iya betul sih. Bagaimana kuliah di sana? Masa kita dapat cerita dari yang lain? Ya, paling Atau tidak dia pergilah. nyeritain cuman pengalaman dia 2 hari doang dari satu termin gitu. Iya, kayak gitu. Padahal masya Allah, kuliah itu jadinya kita tidak boleh yang kita utamakan memang kuliahnya dulu ya. Benar. Kuliahnya kita utamakan. Lalu kalau ada waktu yang luang, ambil talakinya. Makanya kalau saya tanya kawan-kawan, adik-adik kelas yang di sini, gimana kalau talaki juga? Iya, ambil talaki juga, saya bilang. Ambil walaupun satu mata pelajaran, satu kitab, tapi jangan sampai meninggalkan talaki. Karena apa yang kita dapatkan di kuliah belum tentu ada di talaki. Apa yang kita didapatkan di talaki pun belum tentu Ya, ada di kebalikannya juga kuliah. gitu. Kayak gitu. Apa Karena tadi? beda ya. Kalau di kuliah kan kita campur sama orang Mesir. Iya, benar. Jadinya ruang kelas pun ya kalau Pengap, rame Ustaz. kan, Kalau tahu tuh pengap. Istilahnya kayak gitu ya. Jadinya mungkin nggak fokus ya. Iya. Kefokusan itu mungkin nggak ada. Makanya bawaannya ngantuk. Ngantuk. Kalau di talaki ya mungkin kefokusan itu ada ya. Mungkin bisa jadi kayak gitu. Tapi beda-beda orang sih. Iya beda-beda sih. Kalau dari aneh sih dua-duanya ngantuk gitu. Cuman ya gimana ya kan, namanya orang beda-beda gitu. Cuman ya gitu. Ya, yang penting tuh berusaha untuk di maksimalkan semuanya. Ya, Kita benar. tahu nggak kapan kawan-kawan mulai menggemborkan talaki itu? Sekitar tahun 2013 kalau nggak salah. 2013. Jadi kawan-kawan Kairo, kawan-kawan Indonesia, itu ketika itu revolusi juga ya. Kawan-kawan dari negeri jiran itu semuanya pulang.
Dan kalau masa-masa kita kan masih buka talaki, diambil, bisa dikatakan orang Indonesia ini juga mengambil hati daripada Masya itulah. Gimana kawan-kawan Indonesia masih tinggal di sini, tidak pulang ke Indonesia, mengikuti pelajaran-pelajaran yang ada di sini. Dari sana talaki itu muncul di kalangan kita mahasiswa. Oh, begitu. Iya. 2013. Kisaran itulah, karena sebelum itu kan nggak banyak ya orang-orang Indonesia, dan kita pun aktifnya misalnya organisasi kayak kajian. Kalau yang dulu itu misalnya kajian terus di kelurahan kajian, di sini misalnya ada kajian, di ICMI mungkin ada kajian kan, semuanya kajian, tapi sensasi talik itu belum ada. Berarti bisa dibilang tahun 2013 itu baru ada ahbab berarti? Enggak dong? Enggak sih. Enggak, Enggak, maksudnya kalau yang dari yang orang nampak Indonesia? loh, yang nampak gitu ya, yang nampak. Oh, Yang nampak ketika itu. Tapi kalau yang ngaji kepada masyayikh kita seperti Dr. Yusri itu dari dulu. oh, Di Mokotom itu dari dulu. Ada namanya Profesor Dr. Rifat Fauzi, tapi itu kawan-kawan Malaysia banyak di sana ngaji. Yang ada di Sabi. Di rumah beliau ya. Jadinya kita ikut belajar pun di rumah-rumah masyayikh gitu. Nah, di Alexandria itu di tempat Syekh Alam Mustafa Naimah itu dari dulu juga. dari dulu juga. Karena kawan-kawan yang kuliah Banat ya, kawan Indonesia kan banyak yang kuliah di sana, kuliah Banat. Oh, jadi zaman dulu di Alex Ya, gitu. dari 12 itu dari dulu ada ahbab. Dari dulu. Dari 2000 Sebelum saya kenal, justru sebelum antum datang gitu, bisa juga dibilang pokoknya gitu. saya tahu saya kenal tempat ada ngaji di Alexandria itu tahun 2012. Itu setahun saya di sini baru diajak. Alhamdulillah bisa kenal dengan Jadi ahbab itu adalah istilah. hmm, Itu kan ada ahbab, yaitu istilah yang ngaji kepada masyayikh. Itu orang-orang yang mengaji yang melazimkan diri. Oh, melazimkan ya. Melazimkan durus beliau, termasuk ahbab. Gitu. Kita juga termasuk ahbab. Melazimkan daras Dr. Ali Juma, ahbab Syekh Ali Juma. Melazimkan ini seperti itu. Istilahnya mulazamah ya. Mulazamah dan bersubah kepada masyayikh. Terima kasih buat teman-teman yang udah senantiasa nontonin video ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share juga ya. Jangan di skip ya iklannya.